Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama tentu yang saya sampaikan adalah terima kasih karena pada kesempatan kali ini saya kembali mengundang beberapa, mungkin ini ada yang sudah dua kali saya mengundang untuk melaksanakan hari raya Bali. Kemarin ada cerita soal Israel dan Israel, yang lainnya baru yang pertama. Saya mengundang panjenengan adalah berbagai kegiatan diseminasi. Nah, kegiatan diseminasi itu apa sih? Kegiatan diseminasi itu adalah kayak menyebarkan pemahaman atau bisa jadi berbagi terkait dengan pemahaman awal yang sudah kita ketahui dari pendidikan guru. Jadi asalnya yang namanya pendidikan guru itu kan kita kayak dibagi 3 modul. Di setiap kali modul kita nanti akan ada aksi nyatanya. Nah, modul 1 aksi nyatanya ini salah satunya adalah kegiatan yang dinamakan dengan diseminasi. Berkaitan dengan apa? Diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman positif terkait modul 1-4 atau modul terakhir di modul 1 ini adalah terkait dengan disiplin positif. Jadi nanti kita akan menyebarkan mengenai pemahaman kami di dalam modul 1 itu terkait dengan budaya ataupun disiplin positif yang idealnya itu seharusnya ada di setiap lembaga atau di setiap satuan pendidikan. Jadi nanti tolong disimak dalam saya menyampaikan kalau nanti ada yang kurang pasnya, jadi saya minta maaf karena saya mengakui yang pertama saya kurang siap. Seharusnya harus ada proyektor Tadi pagi baru saya cek, tanya sama saya proyektornya buat atau makanya paling terakhir di dulu sama Pak Wong. Kemudian ya sudah. Kemudian yang kedua, saya juga kurang siap dari materi presentasi Sudah saya siapkan, tapi memang ATM, jadi memodifikasi dari yang sudah ada di teman-teman. Karena saya jujur mengakui seperti itu, karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kegiatan yang sangat padat sekali akhir-akhir ini. Jadi yang seharusnya ini pun dilaksanakan di kemarin-kemarin saya tunda terus, saya tahan terus sampai memang mau gak mau hari ini ada deadline, jadi nanti malam jam 4.00 deadline-nya saya harus buat video terkait dengan diseminasi dan saya harus lakukan sekarang ini. Dan izin tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini itu adalah kita rekam dan nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi memang karena memang kita ambil linknya untuk kita publish ke ke fasilitator yang ada di pendidikan guru dan itu memang wajib hukumnya seperti itu. Jadi setiap kali kayak gini ya harus dilakukan seperti itu. Baik, alhamdulillah kami melakukan untuk meningkat waktu saja dari kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi bahwa bertemunya kita di forum ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah terkait dengan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman positif mengenai disiplin positif atau budaya positif yang seharusnya idealnya itu ada di setiap lembaga kita masing-masing. Tentu kita semuanya sudah tahu bahwa kenapa harus ada disiplin positif di sekolah supaya kegiatan pembelajaran lingkungan yang ada di sekolah itu juga enak. Maka teman-teman, ketika kita mendapatkan pendidikan terkait dengan guru biasanya ketika awal mula kita melakukan proses kabinet yang perlu untuk kita buat di setiap awal kabinet itu harus ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan kelas ini wajib seharusnya dimiliki oleh setiap guru. Namanya kesepakatan itu berbeda dengan peraturan. Kenapa kok seperti itu? Salah satu bedanya enak. Kalau peraturan itu biasanya turun dari atas ke bawah, atau ya lebih tepatnya kayak semena-mena Jadi kalau memang guru sudah membuat yang namanya aturan, ya harus dilaksanakan. Nanti imbasnya ke belakangnya ketika ada yang namanya aturan itu adalah adanya hubungan. Tetapi kalau kesepakatan yang kita buat itu adalah 2 arah. Jadi
dari guru ke siswa, siswa ke guru. Harapannya apa? Ketika ada yang namanya kesepakatan seperti ini, maka pemahaman kepada anak yang kayak seakan-akan pembelajaran atau kelas yang kita kelola itu semena-mena itu tidak terjadi. Hasil dari kesepakatan itu apa? Ketika nanti ada yang melanggar, ada yang namanya konsekuensi. Jadi ada kesepakatan yang dibuat di awal. Setiap guru itu idealnya ketika membuat sebuah merancang sebuah KBM itu harus selalu diawali dengan kesepakatan kelas. Misal kita memulai kegiatan pembelajaran ini dari pukul berapa? Misalnya kayak ini yang saya lakukan. Saya undang untuk kita sepakat gitu, bahwa melaksanakan kegiatan seperti ini kita mulai di pukul 9.34. Nanti kalau seandainya ada yang lebih dari pukul tersebut, nanti akan ada konsekuensi yang bisa didapat. Kalau lebih dari itu nanti akan mendapatkan apa? Dan itu harus disepakati bersama-sama. Namanya kesepakatan itu harus disepakati bersama-sama. Pun ketika di kelas, jadi kan setiap konten pukul berapa masuk di kelas, selesai pukul berapa, itu harus disepakati bersama di dalam kelas. Nanti kalau seandainya ada yang melanggar terkait dengan kesepakatan tersebut nanti kita siapkan konsekuensinya apa? Itu namanya kesepakatan sama konsekuensi yang menjadi salah satu fondasi pertama ketika kita mengelola suatu pembelajaran untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian saya juga sampaikan, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan DP di pembelajaran itu prakteknya, di sana pun kita kan ya dianalogikan kita sebagai seorang murid. Jadi ada pengajarnya kayak gini, ada yang ngajar, kemudian kita para JDP itu biasanya adalah diposisikan sebagai seorang murid pembelajar di dalamnya itu. Jadi kita setiap kali melakukan kegiatan lokakarya kayak ini, jadi ketika forum tatap muka itu kita selalu diawali dengan yang namanya dibuka selalu dengan kesepakatan kelas. Itu hampir terus kita lakukan. Kesepakatan kelas diawali, diingatkan untuk menjadi kesepakatan kita bersama supaya kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ini lebih enak. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana tema awal tadi yang saya sebutkan bahwa berkumpulnya kita di sini itu adalah dalam rangka diseminasi budaya positif. Maka berkaitan dengan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Mungkin dari panitia sudah ada yang pernah punya atau bahkan ini juga baru pertama kali ini. Bahkan proses ketika nanti panitia itu KKB yang dikelola sekarang oleh Pak Mirjam, itu pun kegiatan yang dipakai di KKB sekarang itu adalah adopsinya dari kegiatan DP. Jadi pendidikan guru muda diaplikasikan melalui kompil antar sekolah yang disebut dengan KKB. Jadi kalau dulu KKB namanya, sekarang dinamakan komunitas belajar, tetapi lingkupnya itu adalah antar sekolah. Kalau yang sudah ada yang pernah ikut KKB di sini, Usis sudah pernah? Belum? Sudah pernah? Usis? Belum? Usis belum pernah juga ya? Usia? Yang lainnya belum sama sekali. Yang ini Usira sudah pernah? Belum pernah juga. Usis itu baru yang ini. Jadi nanti kalau seandainya ada KKB, itu kan yang dilakukan sistemnya itu hampir mirip dengan yang kita lakukan pendidikan guru muda itu. Jadi pembicaranya di sana juga teman-teman dari guru muda biasanya. Ada beberapa kepala sekolah yang memang sudah menjadi guru muda, seperti yang kemarin pembicaraan kita pertama yang waktu saya PI 1 itu, PI juga kemarin itu berarti itu kepala sekolah dari SD dari yang sekolah itu apa namanya sini? Berkata itu Purwokerto. Berkata yang arah itu apa namanya Bapak itu SD itu. Kemudian kepala dari SD Jaya di Indonesia itu kemarin berbicara kelas 1 kayaknya kalau ada yang masuk ke kelas 1 dan banyak. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu mengadopsi dari sistem pendidikan guru muda. Maka dalam hal ini ketika kita membicarakan mengenai budaya positif, yang pertama biasanya itu identiknya adalah disiplin positif. Kemudian dalam budaya positif yang kedua itu ada motivasi dari perilaku manusia itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu adalah posisi kontrol dari restitusi. Dan yang keenam itu ada yang namanya segitiga restitusi. 6 poin itu adalah 6 poin yang seyogianya idealnya itu harus ada dalam pembahasan budaya positif di sekolah. Jadi ketika kita ingin membangun suatu budaya positif di
itu diawali dari yang pertama harus disiplin positif dulu. Disiplin positif itu seperti apa nanti kita bahas. Kemudian yang kedua harus ada motivasi dari perilaku manusianya itu sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga harus dibuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas setiap kelas itu ada. Sebelum ke keyakinan kelas itu biasanya setiap guru magang punya keyakinannya masing-masing atau kesepakatan tadi itu. Yang nanti akan disebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari beberapa kelas naik lagi dinamakan dengan keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat itu nanti akan ada pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu yang dibutuhkan itu apa sih? Jadi seorang murid. Kemudian yang kelima ada posisi kontrolnya. Sebagai seorang guru itu nanti kita itu berposisi sebagai apa sih dalam kontrol pembelajaran itu. Dan yang keenam itu ada segitiga restitusi. Kalau jangan pernah dengar segitiga restitusi itu adalah kayak penyelesaian masalah. Ini contoh kasus dari sebagai seorang kesiswaan. Jadi dalam penyelesaian masalah-masalah atau kasus-kasus itu ada tahapannya dinamakan dengan segitiga restitusi atau perilaku restitusi. Tahapannya nanti seperti apa? Kemarin saya juga nyoba itu sih. Tapi agak pas saya bilang saya kena Mas Algis untuk kesini kan. Jadi kan dalam rangka untuk melaksanakan restitusi sebenarnya. Jadi ada skenario-nya, ada yang salah, gitu. Kemudian kita tangani dengan tahapan-tahapan dalam restitusi itu seperti apa, sampai nanti kita itu tidak pegang ini, gitu. Tetapi mereka menunjukkan kesadaran akan kesalahannya. Harusnya itu seperti itu. Sepositif itu seharusnya. Tapi ini kan kita ngomong hal-hal yang ideal. Tetapi nyatanya kalau di kelas di sekolah ya pasti tidak semulus itu, gitu kan. Tidak semanis itu juga. Ada kasus-kasus yang juga bisa diceritakan secara pribadi, harus penanganan lebih dan lain sebagainya. Tetapi adanya disiplin atau budaya positif, dari disiplin positif sampai ke segitiga restitusi, ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga anak-anak itu menjadi nyaman. Karena di dalam pemahaman kami, di dalam pendidikan guru itu kita selalu ditanamkan bahwa yang namanya pembelajaran itu wajib berpusat pada murid. Wajib berpusat pada murid. Dan itu di dalam kurikulum merdeka selalu dipertegas. Maka nanti jangan akan muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Panjang urusannya itu. Tapi nanti sudah itu akan dibahas pelan-pelan. Pembelajaran berdiferensiasi secara gak langsung itu sama. Pembelajaran yang memang kebutuhannya untuk murid. Makanya ketika ada murid yang tertekan dengan adanya pembelajaran atau hasil masa seperti ini juga menjadi permasalahan yang seharusnya tidak muncul. Kemudian yang pertama kita ke disiplin positif dulu. Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi pengertian dari disiplin positif itu seperti itu. Jadi secara tidak langsung disiplin positif di sini itu adalah penerapan cara-cara yang bisa kita terapkan supaya anak ini apa sadar, ya, ada penumbuhan kesadaran berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti apa? Di dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu ada nilai kebajikan yang bersifat universal. Di nilai kebajikan yang universal banyak sekali. Jadi sikap mandiri, sikap jujur, sikap bertanggung jawab yang seperti itu. Dan itu memang harus mulai ditanamkan di dalam diri anak. Makanya ketika kita juga mendapatkan laporan, menurut saya berkali-kali bilang bahwa karakter anak-anak kita untuk sekarang ini sangat krisis gitu. Krisis karakter. Ketika memang mereka itu bersalah, itu wajib sekali untuk menyatakan kebersalahannya. Terakhir yang kemarin disampaikan sama ada ujian saya semalam untuk dia mungkin tahu ya permasalahan terkait dengan yang terjadi di kelas 6. Mau tahu dia yang kemarin katanya yang terakhir. Ya pokoknya intinya tentang kejujuran anak, tentang kejujuran anak yang memang saya pikirnya kan gini, ini anak kelas 6 berdiri kan, kelas 6, kelas 5, kelas 6 itu kan harusnya anak-anak yang sudah paham, bisa untuk kita ajak berpikir, gitu. Tetapi ketika dia itu mengungkapkan kebenaran atau sampai sesulit itu kan berarti kan ada masalah dalam dirinya. Kayak seakan-akan dia itu harus mampu menampilkan citra yang selalu benar. Nemo ini salah, itu ketakutannya luar biasa. Kayak semacam ada intimidasi, ada ancaman dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi permasalahan kita. Kebiasaannya supaya anak itu bisa terbuka. Bahkan di kasus yang terakhir berkaitan dengan kelas 6 juga, pas
suatu strategis membawa beberapa anak kelas 6 juga itu maksud dia saya ketika lanjut jauh-jauh gitu kan terkait dengan ada anak yang jatuh di motor putih kala itu dibawa ke saya ada banyak anak itu di tak sidang siji-siji gitu kan sampai memang muncul 2 anak yang berani speak up panjang lebar dan itu bisa dipertanggungjawabkan omongannya karena memang orang tuanya juga langsung klarifikasi. Tetapi kalau pas daripada itu proses untuk menuju jujurnya itu sangat-sangat sulit sekali keterbukaannya sampai kalau saya harus nge-backup dengan diri saya sendiri saya jujurmu ini memang nanti menimbulkan efek kebelakang yang akan bagaimana gitu kan saya jadi hanya tadi hanya diomong panjang lebar semuanya diutarakan ternyata seperti itu dan insya Allah saya lebih percaya dengan omongan yang kayak gitu karena memang itu kayak itu bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Tetapi menuju ke sana setakut itu karakternya gitu itu kan apa ya ironis lah menurut saya itu yang seperti itu. Kalau di kelas 1 bulan mungkin masih wajar karena namanya anak kecil gitu deh. Tapi kalau di kelas 5 6 yang harusnya karakter itu sudah mulai muncul di dalam dirinya, tetapi kalau masih tidak berani untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang salah dibenarkan karena ada ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kita bersama untuk kehidupannya biar lebih baik. Makanya dengan adanya disiplin positif yang sepanjang ini itu harapannya juga bisa teratasi hal-hal yang semacam itu. Itu yang pertama dengan disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya disiplin positif, seperti yang saya katakan di awal tadi, muaranya, orientasinya, adanya disiplin positif itu adalah mengakar kepada profil pelajar Pancasila. Dan ini lagi-lagi kita sesuai dengan adanya kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu memang orientasi akhirnya produk yang dihasilkan itu seyogianya itu adalah profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini yang menjadi saya juga sebenarnya dulu waktu kapan-kapan itu berbicara panjang gitu, karena memang permasalahan kita itu masih mengurainya itu kompleks sekali gitu istilahnya. Dalam rangka untuk menuju ke profil pelajar Pancasila, salah satu yang perlu untuk dilakukan itu mendomplengnya itu adalah dari P5 sebenarnya itu atau project gitu. Nah, teman-teman guru di mana tempatnya gitu ya, bukan hanya di sekolahan kita. Kalau kita ngomongin mengenai project itu pasti nanti hasilnya produk berupa barang atau sesuatu yang nampak oleh mata. Ini pemahaman yang sebenarnya harus diluruskan. Karena yang namanya project profil Pancasila atau P5 yang muaranya itu nanti adalah ke profil pelajar Pancasila, karakter itu harusnya bukunya itu ada di karakter anak. Itu sebenarnya gitu. Jadi misal kita membuat sebuah proyek, tapi proyeknya itu bukan berupa barang yang dihasilkan nanti, tetapi itu adalah karakter yang muncul di dalam diri. Itu bagus, malah seharusnya itu gitu seharusnya. Tetapi memang pembahasan kita masih belum ke situ gitu ya. Dan ini memang tidak dibahagi sama semua orang, belum banyak yang paham mengenai itu. Dan ini menjadi PR bersama. Dan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang di mobil yang beberapa kali mengikuti rapat kepala itu, ya ini bukan masalah di Salman doang gitu kan. Ternyata ini hampir di seluruh SD di Korwil Jamtayu yang di Korwil Jamtayu memiliki masalah yang sama. Maka salah satu nanti muatan KKG yang dibalut dalam konten antar sekolah itu adalah pembuatan modul project atau modul P5 yang ideal seharusnya itu seperti apa project di setiap sekolah. Ini contoh kalau seandainya yang datang di sini itu adalah guru kelas sebenarnya itu ya. Untuk memahamkan yang semacam ini. Tapi kalau kita memulaikan yang semacam ini panjang, karena memang kita sudah terbiasa dengan kebiasaan lama. Untuk memulai kebiasaan baru, ini kita urainya dikit gitu, pelan-pelan. Tetapi setidaknya ini sebagai gambaran awal. Makanya ketika kita ada yang namanya JSID, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, bisa jadi itu mungkin sudah mulai dicanangkan. Ada yang namanya BPI, Bina Pribadi Islami. Ya. Bina Pribadi Islami itu kan urgensinya pada karakter. Kalau seandainya kita cocokkan sama P5 itu sebenarnya cocok gitu kan artinya. Artinya di JSID itu produknya sudah produk lama. Ada BPI yang dalam istilahnya kurikulum merdeka itu ada yang namanya P5.
Jadi BPI itu untuk menggunakan karakter produk yang dihasilkan SKL-nya ya. Standar kelulusan dari anak-anak SID itu adalah karakter yang solid. Baik itu nanti kalau saya baik juga. Tetapi ada juga negatif P5, harapannya itu adalah akan muncul profil pelajar Pancasila. Dan ternyata waktu saya ikut seminar terakhir saya sama di Purwodadi, itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk bagaimana caranya kurikulum merdeka itu bisa sinkron dengan kurikulum SID. Dan ternyata diurainya dari situ sama ya. Jadi profil pelajar Pancasila diurai satu dimasukkan ke berbagai macam dimensi yang ada ke SID. Dan itu dikelolanya dengan BPI. Makanya kemarin saya baru di awal kerangnya KBM. Kalau dengan amati KBM yang saya buat yang sekarang ini, kalau dengan sadari hari Sabtu itu kita ada pembelajaran internal. Karena saya hanya menggunakan satu proyek, yang kedua adalah ekskul. Itu toh paginya itu ada kebersihan atau senang. Jadi saya analogikan harapan saya ke depan itu adalah hari Sabtu itu adalah P5. Itu maksudnya dimulai dari apa? Dimulai dari pagi kita adakan senam atau kebersihan, kemudian nanti ada ekskul, kemudian ada P5 yang murni. Jadi semuanya nanti itu adalah membangun karakter. Harapannya itu. Bahkan kalau bisa saya pakai 2 hari, cuma Sabtu kalau bisa ke depannya. Jadi Senin sampai Kamis itu adalah KBM full, KBM internal. Sedangkan 7 Sabtu itu full untuk lebih ke ekstranya. Harapan saya itu kedepannya itu seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu gagasan-gagasan awal yang harus mulai diterjemahkan untuk dipahami bersama. Kenapa? Karena muara dari ini kurikulum merdeka itu bukan lagi esensi akademisnya. Kalau kita melihat secara kognitif, akademis orang-orang Indonesia itu tidak buruk-buruk amat sebenarnya itu, tetapi minus di karakter. Makanya di sini itu yang ditekankan kembali di kurikulum merdeka itu adalah bagaimana caranya karakter dalam profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam kegiatan KBM inti maupun P5 ini bisa muncul. Kalau di SID itu adalah melalui BPI. Makanya ada kurikulum yang terbaru belum saya distribusi itu sebenarnya buku yang sudah kita kaji beberapa kali bolak-balik, tapi ya, memang butuh waktu sebenarnya untuk diseminasi kayak gini itu sebenarnya untuk menyamakan arah persepsi ke arah mana sebenarnya juga. Itu sedikit. Kemudian yang selanjutnya, setelah ada yang namanya disiplin positif yang imbasnya itu harapannya adalah ke profil tadi, ke karakter tadi, maka kita juga perlu tahu ada yang namanya pembahasan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Masa tidak bahwa manusia secara teoritis 3 motivasi dari perilaku manusia itu yang pertama adalah mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang itu sangat tidak nyaman dengan adanya hukuman. Maka ini semacam tadi sebenarnya dengan saya katakan di awal, ada anak yang karakternya itu agak susah untuk berani berkata benar, berani jujur. Kenapa? Karena dia takut kena hukuman. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka ingin mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia nampaknya baik, maka dia akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan. Dan ini tuh kayaknya terdoktrin juga. Dari mana? Dari lingkungan paling kecil, keluarga. Keluarga, kemudian nanti terimpact di sekolah, gitu kan. Kemudian terimbas di masyarakat ini diperkuat lagi. Makanya ketika ada orang tua, yang mengatakan bahwa anaknya di rumah Sony, tapi ketika di sekolah kok 180 derajat berbeda, kemudian yang disamakan itu adalah sekolah. Ini masalah sebenarnya. Saya tidak terima kaitan yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak seluruhnya itu memang kesalahan dari sekolah. Karena mereka idealnya manusia itu hidup di dalam 3 lingkungan itu tadi. Lebih dominannya di mana? Gitu kan? Dia tidak berani untuk bergerak dia bergerak mungkin terbatas oleh gerak yang di rumah gitu kan. Nanti kalau kamu kayak gini kamu gitu kan istilahnya. Ini kesertaan dari anak-anak gitu kan. Dan ternyata yang kayak gitu idealnya tidak sama. Di rumah saya juga punya beberapa anak les gitu istilahnya. Jadi ada karakternya seperti itu. Kalau saya lihat di orang tua itu memang maunya itu adalah orang tua yang perfect sekali. Jadi maunya anaknya itu adalah yang terbaik. Tetapi ternyata stigma yang seperti itu tidak tepat ternyata. Harus ada toleransinya, harus ada penyikapannya supaya mereka bisa menjadi dirinya sendiri.
ojo menjadi apa yang menjadi apa ya istilahnya. Banyak lukisan dari orang tua intinya. Jangan seperti itu. Karena setiap orang di dalam kurikulum mereka kembali ditekankan kita punya yang namanya potensi bawaan masing-masing. Dari Islam itu dia buat contoh bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah gitu kan. Tergantung nanti dari fitrahnya itu mau akan diurai menjadi apa dan kemana. Tergantung kepada orang-orang yang memberikan tinta-tintanya itu, tulisan-tulisannya itu. Kemudian motivasi manusia yang ketiga umumnya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Meskipun terkadang nilai-nilai itu juga kurang tepat dalam dirinya. Nah, secara umum motivasi perilaku manusia dalam melahirkan tindakan-tindakan itu ada tiga itu tadi. Takut kena hukuman, hanya pengen disanjung dan dihargai, kemudian mendapatkan pujian, dan yang terakhir adalah karena mereka terlalu egois, terlalu percaya dengan apa yang dilakukan itu pasti benar. Ini adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Kemudian yang pembahasan ketiga adalah budaya disiplin positif itu ada yang namanya keyakinan sekolah atau kelas. Jadi sudah saya katakan bahwa keyakinan sekolah itu bermuaranya ada dari kelas. Setiap guru masuk mau buat yang namanya keyakinan kelas atau mau buat yang namanya kesepakatan kelas. Supaya apa? Kabinet yang kita jalankan, kabinet yang kita mainkan, yang seyogianya pembelajaran itu adalah untuk murid itu benar-benar bisa mendapat sampai. Kemarin saya pernah kalau saya ngajar, karena saya ngajar kan agak banyak ya. Jadi pun saya mungkin agak lebih tertata itu ya, daripada yang ngajarnya full dari pagi sampai pulang. Karena saya pernah ngerasain juga dari pagi sampai pulang ngajar terus itu rasanya masya Allah sekali memang. Tetapi karena memang saya agak terjaga, gara-gara ngajarnya dikit, interaksi sama anak juga dikit, saya ngajar kalau PKI enak gitu ya. Jadi mungkin enak-enak lain gitu. Sampai kemarin itu di kelas terus merah atau gitu apa ya kayaknya ada yang nanya bintang itu untuk apa gitu kan ada yang tapi gak ada yang jawab gitu ya. Oh dijawab sama saya biasanya ya oh dari dia itu juga sebagai salah satu pengendalian yang saya lakukan misalnya ya. Jadi saya itu biasanya menggunakan dua macam ribut. Jadi ribut itu tidak selalu berupa barang, tidak selalu berupa apa namanya benda, uang atau apa. Kita nggak boleh tanamkan itu ke anak sebenarnya itu. Karena nanti jadi ya kan nuntutnya begitu terus itu akan selamanya kayak gitu terus. Makanya saya menggunakan strategi lama dalam rangka untuk pengendalian kelas itu saya menggunakan di juga emoticon biasanya gitu ya. Karena ingat habis selesai saya ngajar ketika kalau untuk tolong dipoto. Ada juga emoticon yang saya selalu pakai. Kalau mereka solid itu saya kasih tambahan bintang biasanya. Itu sebagai apresiasi buat mereka bahwa mereka melakukan kegiatan yang baik. Tetapi ketika mereka itu melakukan perbuatan yang tidak bagus, yang kira-kira itu merugikan dirinya sendiri atau kita atau pemain yang ada di sekitarnya, saya kasih motivator mewah biasanya itu. Saya kasih motivator mewah. Kalau teman-teman yang lama itu pasti sudah tahu mengenai dua jenis motivator itu. Jadi itu adalah dalam rangka pengendalian dan itu, nah ini juga bisa diambil sama Jumba itu kalau di kelas 1, kelas 2 itu masih sangat efektif sekali biasanya itu. Tetapi nanti kalau kelas 6 kayak sekian, mereka akan akui, ya seragam apa gitu ya. Jadi memang harus ada strategi khusus untuk tentang bagaimana. Kalau di dia kelasnya itu yang harus dimainkan dalam kebiasaannya, dan kita harus bisa memberi contoh itu biasanya. Ini kayak kelas ciri-ciri itu kayak gitu. Dan kalau saya ngajar di kelas 9 kelas 2, itu pasti senang kalau anak yang seperti ini gitu. Jadi kalau dia minta kasih bintang, ya kasih bintang. Gitu. Kalau saya nggak solid, ada mas duduk di dalam hitungan ketiga sekarang berikannya 1, 2, 3 ikram. Bahasa kena namanya untuk nanti itu. Yang saya paling terkenal masih ikram. Saya biasanya kayak melalui gitu kan, aktif sekali gitu kan. Jadi itu ada contoh-contoh kayak apa namanya istilahnya apa ya? Contoh-contoh kesepakatan yang bisa dibuat. Bahkan saya juga di dalam belajar PAI dengan kelas 2 sampai itu buat kesepakatan sendiri terus mira. Jadi misalkan ya ini contoh saja. Saya kan pakai dua emoticon itu tadi. Kalau sorry tambah bintang terus ini biasanya saya membaca aja mereka ada kasih bintang. Ya. Ada lagi yang salah jawab 100 saya kasih bintang tambahan. Bisa menyelesaikan apa namanya tulisan tepat waktu itu juga saya kasih bintang tambahan lagi. Berarti mau beri aja bintang.
maksimal merek 3 kali gitu ya. Merek pertama masih aman gitu kan, peringatan 1 gitu kan. Merek kedua juga masih aman gitu kan. Tapi merek ketiga maunya diapakan aja gitu kan. Saya tawarkan ke anak-anak. Terus sampai ketemu kesepakatan ini kelas 2 apa itu kalau pembelajaran PAI kira sama saya ini untuk merek telu maju ke depan istighfar 5 menit sambil berdiri. Saya nggak mau itu mas 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang mau kayak gitu. Tapi saya suruh untuk gadget. Jadi kedua perjawabannya yang kedua sampai 3 silakan berdiri kira-kira 5 menit istighfar. Saya kesel gitu. Kayak gitu. Gak apa-apa. Kalau saya rumahnya belum lagi tangguh gitu saja. Tapi misalnya dia untuk merek siji, kok melakukan kesolidan 1, ya pokoknya hilang, impas kan sebenarnya. Jadi ada poin-poin yang adil yang kita kasih. Dan dia udah melakukan kayak gitu, udah masuk ke sana 3 kali, kemudian udah dari istighfar 5 menit, harus semua udah selesai. Kita mulai berbagi. Itu orang berpikir dirinya sendiri juga. Saatnya kan kalau berbagi. Jadi toleransi itu kita adakan, ketegasan juga kita adakan. Itu contoh saja ya penerapan. Tapi ya itu tadi kita bisa melakukan yang kayak gitu. Itu kadang-kadang kalau kita jernih, gitu ya. Ini mau kalau jadi lagi, kalau mengakui biasanya sama sepakat, tambah kesal saya. Tapi karena saya juga kerjanya ya, mungkin kalau yang bisa dicontoh, kalau saya contoh ya bisa. Itu adalah contoh keyakinan keras yang biasa saya terapkan. Itu contohnya kayak gitu. Yang sekarang ya sedang berjalan gitu. Di 2 kelas apa sama Marwah, alhamdulillah efektif semua gitu ya. Tapi ya, setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda, kita juga harus paham. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita biasanya membuat keyakinan keras, kalau di guru penggerak itu biasanya lebih asik. Kenapa lebih asik? Biasanya itu kita ada, tapi ini yang diterapkan dari kelas 1 nggak cocok gitu kan, orang iso gitu ya. Kelas 1 di kelas atas itu biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat di awal dengan mempertimbangkan setiap masukan dari siswa. Jadi kita kasih sticky notes itu biasanya. Kalau sticky notes yang kertas warna-warni itu nempel itu biasanya. Jadi setiap anak membuat satu tulisan gitu, kemudian ditempel di satu tempat gitu biasanya. Nanti bukunya membaca, kemudian ditawarkan. Jadi tulisannya si A. Kesepakatan yang pertama tidak boleh misalnya kita nggak boleh membuat keyakinan dengan kalimat negatif juga sih sebenarnya, menggunakan kata jangan, menggunakan kata tidak boleh juga. Jadi harus membuat kalimatnya dengan kata-kata yang positif, menghindari kata jangan sama menghindari kata di awalnya tidak. Jadi misal menghargai perbedaan itu juga bisa, atau melaksanakan kegiatan pembelajaran tepat waktu itu juga bisa, atau jika ke toilet izin terhadap ustadz-ustadznya. Kemudian kalau mau berbicara angkat tangan terlebih dahulu. Itu misalnya kesepakatan yang bisa kita buat. Jadi memang kalau aturan ideal, lagi-lagi aturan ideal itu kita membuat keyakinan pas nggak boleh dengan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Maksudnya kalimat negatif itu yang bisa menimbulkan stigma negatif. Diawali dengan kata jangan, tidak kesepakatannya. Yang prolognya itu nanti bisa menghasilkan sesuatu yang kurang berguna. Meskipun saya pernah diskusi sama ustadz juga, saya menggunakan kata jangan itu ya masih wajar. Mau dari Alkitab juga banyak menggunakan kata jangan. Maka maksudnya jadi yang seperti itu juga masih tidak selalu pas sama saya. Bahkan untuk penekanan yang keras dalam Alkitab itu menggunakan kata jangan. Kayak ini rumah itu juga yang menggunakan namanya kan, nah iya dengan menggunakan kata jangan banyak ya, terutama ketika berkenaan dengan kebenaran gitu. Jadi ya positif ya negatif gitu. Ada apa istilahnya pakem-pakemnya sendiri lah. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menuju ke disiplin positif itu juga kita harus memahami tentang adanya kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Nah ini kalau di teori dalam pendidikan ilmu bergerak, manusia pada dasarnya itu membutuhkan 5 hal. Yang pertama mereka itu butuh bertahan hidup, maka mereka perlu makan.
yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki, yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, mereka juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, mereka juga butuh penguasaan, kekuasaan. Yang keempat, mereka butuh kebebasan. Yang kelima, mereka itu butuh kesenangan. Munculnya perilaku-perilaku negatif anak-anak kita itu biasanya ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya kalau di kita itu harusnya ketika kita menilai seorang anak itu jangan asal menilai, tetapi kita harus training. Sekarang teori lagi, idealnya lagi ya. Kalau memang kita tahu yang seperti ini dan kita terapkan ya alhamdulillah. Tapi kalau diterapkan ya memang orang sampai terlalu berbeda. Jadi ketika ada anak yang memang kita lihat itu perilakunya melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya ditetapkan, itu salah satu diagnostik awalnya itu adalah karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Barangkali kebutuhan akan bertahan hidupnya itu kurang, misalnya dengan mengaturkan beberapa sarapan kan bisa jadi, atau karena rasa sayang yang didapatkan ketika di rumah, rasa diterimanya dia ketika di rumah itu tidak didapatkan, makanya ini sekolah campur senangannya yang bisa jadi, atau keinginan untuk memiliki kekuasaan. Biasanya kan ada tuh orang-orang atau anak-anak yang ingin itu ngatur kaca-kacanya gitu kan. Sifat dasarnya seperti itu, dan itu gak didapatkan dari tempat lain. Akhirnya yang menjadi permasalahannya, yang menjadi imbasnya itu adalah dia di sekolah bisa melakukan itu, akhirnya di sekolah dilakukan. Atau yang keempat, dia tidak mendapatkan kebebasan, jadi ngomong terkekang sekali itu. Akhirnya di sekolah itu adalah sebenarnya dia asal bebas ini. Atau karena dia tidak mendapatkan kesenangan, nih ngomong semuanya terbatas lagi. Akhirnya dia mencari kesenangan ketika di sekolah. Itu adalah bukan dasar manusia. Makanya ketika kita memang ada anak-anak didik kita dan mereka nanti ada budaya positif, disiplin positif, sebenarnya kita disuruh untuk mengganti ini. Sebenarnya yang dibutuhkan setiap anak itu apa sih? Sampai nanti akan muncul kebutuhan dasar kelas. Setiap kali pasti memiliki karakternya masing-masing. Mayoritas salah satu butuhnya kebebasan misalnya. Berarti nanti gaya belajar atau belajar yang dilakukan di kelas itu adalah gaya belajar yang bisa memfasilitasi kebebasan mereka. Seharusnya begitu. Kelas 2 sama yang dibutuhkan adalah anaknya caper-caper kabel misalnya yang mayoritasnya. Berarti dia mungkin rasa kasih sayangnya, rasa diterimanya ketika di rumah itu kurang. Kemudian dia harus mampu memberikan itu. Atau mungkin ada kelas 3 yang mungkin setiap pagi anak dilakukan kabel gitu kan. Kemudian ketika ditanya, ternyata di rumah gak pernah sarapan gitu kan. Dia itu semangat bersini, berobat makan siang barangkali. Jadi kan ada masalah-masalah yang harus dibicarakan. Ketika masalahnya sudah kita temukan, diatasi, disikapi melalui apa? Investigasi itu dengan dia. Jadi yang namanya itu. Kemudian dikomunikasikan orang tua supaya hal-hal yang semacam ini itu tidak menimbulkan konflik atau salah paham yang berkelanjutan. Secara teoritisnya gitu, asal tidak. Sebenarnya ngomong-ngomong teori gitu, hanya manis gitu ya. Tapi nyatanya ya, kayak mengakui kita yang terjun di lapangan. Tapi paling tidak kita punya bekal awal itu ya. Jadi saya berbagi secara teorinya itu baik ini ya. Ternyata manusia itu punya motivasi dasarnya seperti apa, kebutuhan dasarnya itu seperti apa, mereka berperilaku itu tujuannya untuk apa, sampai nanti itu kita punya berbagai macam peranan-peranan. Nah, biasanya kita di dalam rumah itu pun ada studi kasusnya. Ini kalau saya bisa tampilkan di sini itu banyak ada kasus-kasus kita harus buru, tapi jika ada kasus, jika menganalisis kasus itu seperti itu. Dan saya sendiri itu paling males itu ya kayak gitu rasanya, kayak kita sudah bertahap dari itu kita harus mengulang lagi mendalami kasus-kasus yang biasanya ya harus kayak ini. Ini yang kasusnya ini yang pertama ada yang saya katakan tadi berkenaan dengan kebutuhan dasar
apa namanya bertahan hidup karena makanannya kurang ada. Kemudian ada yang kurang perhatian juga ada yang ingin mendapatkan kekuasaan itu juga ada yang ingin mendapatkan kebebasan ada dan macam-macamnya. Kemudian setelah kita tahu tentang kebutuhan dasar tersebut terpenuhi atau tidak di dalam diri setiap siswa, maka kita harus tahu juga tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini sebagai siapa? Sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru itu posisi kontrolnya sebagai apa sih? Sudah nyampe mana sih? Ada macam-macam atau tidak? Jadi secara teori, lagi-lagi saya katakan secara teori, posisi kontrol sebagai seorang guru ketika kita melakukan proses pembelajaran itu konsep sebagai 5 hal. Yang pertama, posisi guru itu dianggap sebagai seorang penghukum. Jadi kita sekarang menghukumi terus, ya. Atau yang kedua, orang salah sedikit langsung dimarahi, dihukum, ya. Terus nggak mau tahu apapun salahnya salah pokoknya. Atau yang kedua, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga penting juga. Maksudnya apa? Jangan beliau bertanya aku mau ngomong itu apa? Masalahku lagi ada. Ayolah kerja sama. Itu membuat anak-anak merasa bahwa ternyata Pak Guru lagi kayak ngomong ya. Oh ternyata Pak Guru lagi mengadu perasaannya murid. Itu kayak boleh juga ternyata. Atau posisi kontrol yang ketiga, guru itu sebagai seorang teman. Ini baik sebenarnya, tetapi kita kadang-kadang tuh baiknya lewat beratasi gitu. Sehingga adem antara guru, adem antara siswa dengan guru yang harusnya itu ada sekat di batas. Ini kadang-kadang tidak sampai. Akhirnya apa? Murid ke atas sebagai kontrol